Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ham Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Hi everyone, saya Salsea Dearista. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Rejang Lebong, khususnya berada di jurusan 11 TKJ 1. Di sini, saya akan membahas mengenai perangkat jaringan, yaitu sebagian kecil dari materi mata pelajaran produktif yang dibimbing oleh Ibu Elensi Mitasari Simamora. Nah, everyone, pasti di antara kalian masih banyak kan yang bertanya-tanya, apa sih perangkat jaringan itu? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana juga cara kerjanya? Yuk everyone, kita ungkap bersama, let's go! Perangkat jaringan atau network device secara umum adalah komponen atau alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola hubungan antar komputer atau perangkat lain dalam suatu jaringan komputer, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan efisien. Perangkat ini memungkinkan komunikasi antar perangkat, baik dalam jaringan lokal (LAN) maupun jaringan yang lebih luas seperti internet WAN. Adapun perangkat jaringan ialah suatu jaringan komputer yang dibangun menggunakan perangkat-perangkat yang mendukung kinerja dari jaringan komputer itu sendiri. Dan ya, perangkat-perangkat jaringan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pastinya. Namun, sifatnya masih umum ya. Dan di materi kali ini, saya juga akan membahas mengenai perangkat-perangkat apa saja sih yang digunakan untuk membentuk atau membangun suatu jaringan itu. Jadi, di antara perangkat-perangkat yang digunakan untuk membentuk atau membangun suatu jaringan itu diantaranya ada hub sebagai penyambung, kontraktor, pemusat, dan penguat sinyal pada kabel UTV. Hub terbagi menjadi dua, yaitu hub yang berfungsi aktif sebagai penguat sinyal sebelum sinyal tersebut ditransmisikan kembali ke komputer lain. Ada juga hub yang berfungsi secara pasif, yaitu sebagai pembagi atau pemisah sinyal yang ditransmisikan pada sebuah jaringan. Cara kerja hub juga menerima sinyal dari sebuah komputer, kemudian mengalirkannya atau mentransmisikannya ke komputer yang lain dalam sebuah jaringan. Dan kondisi tabrakan data collision dapat terjadi jika terdapat dua device pada waktu yang bersamaan mengirim data. Dan ya, data bisa hilang karena hub tidak mengenali alamat fisik MAC address-nya. Selanjutnya ada switch. Switch berfungsi mengenali dan menampung MAC address dari part-part yang terhubung. Dapat memilah antara data yang harus ditransmisikan atau tidaknya, sehingga collision dapat diminimalisir. Jalur penerimaan receiver dan pengiriman transmitter data yang terpisah karena menggunakan transmisi full duplex. Dan switch biasanya bekerja pada osi layer 2. Selanjutnya ada repeater, yaitu berfungsi untuk menguatkan sinyal atau menjaga kekuatan integritas sinyal dan mencegah degradasi sehingga paket-paket data dapat terkirim sampai ke tujuan. Next, ada router sebagai penghubung paket data antara dua segmen atau lebih. Contoh, kampus dari gedung 1 dengan gedung 2. Dan selanjutnya itu ada bridge, jembatan. Sesuai dengan artinya yaitu jembatan, dia berfungsi untuk menjembati jaringan yang mempunyai media komunikasi dan topologi yang berbeda.
Next ya everyone, kita lanjut ke jaringan komputer dasar. Apa sih jaringan komputer dasar itu? Jaringan komputer dasar adalah kumpulan komputer yang saling terhubung supaya bisa berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti internet atau printer. Dan di dalam jaringan komputer dasar terdapat beberapa jaringan. Di antaranya ada gateway, yaitu sebuah media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda sehingga setiap jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Fungsi dari gateway ada dua, yaitu sebagai protokol converting dan mempermudah akses informasi. Lanjut, ada modem, yaitu sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Lanjut, ada kabel. Kabel ialah salah satu transmisi dalam sebuah jaringan selain wireless. Kabel dibagi menjadi dua, yaitu kabel coaxial dan kabel twisted pair. Lanjut, kabel fiber optik atau biasa dikenali sebagai kabel FO. Dia menggunakan serat kaca berbeda dengan kabel lainnya yang menggunakan tembaga. Adapun jenis-jenis dari kabel fiber optik yaitu single mode, multi mode, konektor, BNC, RJ45, ST, Compring Tools, Fashion Spiraler atau tuck crimping, tester kabel, pengkabelan, strike, cross-short. Everyone, itulah tadi paparan materi mengenai perangkat jaringan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ham Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Bye everyone, sampai jumpa di next videonya ya.